Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiru. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-285 ini, setidaknya kita menemui beberapa jumlah dengan kategori apakah dia jumlah fi'liyah, kalimat yang sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, ataupun jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Baiklah, kita mulai dari yang pertama adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan, maka di sini kita sedang berbicara tentang jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, maka setidaknya kita membicarakan tentang fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku dari aktivitas pekerjaan tersebut, atau bahkan dibutuhkan maf'ul bih atau objeknya. Untuk kalimat yang sedang kita bahas di awalan ayat 285 ini, kita hanya menemui dua komponen, yakni fi'il, kata kerja, dan fa'ilnya. Ya, terlihat di situ fa'ilnya yang berwarna kuning. Ya, seolah kita juga ingin mengatakan amana telah beriman Rasul dan orang-orang yang beriman. Sedangkan yang di tengah ini tentu merupakan syibhul jumlah yang dalam hal ini muta'alik, berkaitan makna dengan amanah. Artinya ini fiilnya kita tahu bukan muta'addi, dia tidak membutuhkan objek ya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Amanar rasulu, Rasul telah beriman. Amana tentu merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, yang dimana tentu berkaitan dengan fa'ilnya adalah huwa, dan huwanya di sini ada wujudnya dalam ini secara zahir disebutkan ar-rasulu. Jadi ar-rasulu ini merupakan fa'il atau pelakunya, sebagaimana nanti terakhir tadi disebutkan wal mu'minuna ya, wal mu'minuna juga dalam hal ini tabi ngikut kepada ar-rasulu. Jadi ar-rasulu dia fa'il, tentu marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya, kalau kita perhatikan tentu amana kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Silakan kita bisa mereview kembali di channel tercinta kita ini di Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 untuk bagaimana mentasrif amana ini. Berikutnya adalah bima unzila, dengan apa yang telah diturunkan ya. Tentu kita paham bi ini adalah huruf jar dan ma ini merupakan
isim ya mahalnya majrur karena dahulu lebih, tetapi karena ma ini adalah isim mausul ya tentu ini isim yang tetap. Sedangkan unzila ini merupakan fiil madhi yang majhul ya, dia kata kerja yang pasif, sehingga di sini apa yang telah diturunkan ya. Di sini jelas unzila tentu naibul fa'ilnya adalah huwa, apa yang diturunkan dalam hal ini adalah Al-Qur'an ya. Tentu bima di sini bima unzila ya, dia muta'alliq ya, dia memiliki keterkaitan makna karena sebagai susunan syibhul jumlah kepada amanah. Nah, untuk unzila kita bisa mereview kembali pembahasannya untuk mentasrif secara istilahi dan secara lugawi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Berikutnya adalah ilaihi, kepadanya. Tentu ini juga merupakan susunan jar majrur terdiri dari huruf jar ila dan alha sebagai isim yang majrur ya, tetapi karena ini adalah isim dhamir tentu tidak terlihat tanda jarnya. Dan kenapa menjadi kasroh? Karena dia didahului oleh ya yang sukun ya untuk menyesuaikan dalam pembacaan atau pengucapannya, dan ini muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan unzila. Mir rabbihi ya, mir rabbihi artinya dari Tuhannya. Rabbi ini merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min, sedangkan alha ya ini merupakan ya mahalnya adalah majrur karena dia mudhofun ilaih, karena rabbihi terdiri dari rabbi sebagai mudhof dan alha sebagai mudhofun ilaih, dan ini juga merupakan susunan syibhul jumlah. Dalam hal ini adalah jar majrur, tentu dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya. Dalam hal ini adalah unzila ya, telah diturunkan dari Tuhannya. Wal mu'minuna ya, dan orang-orang yang beriman ya. Wal mu'minuna tentu ini adalah isim ya, dalam hal ini ada wawu atof di sana, maka mu'minuna dia ma'tuf ala ar-rasulu ya, karena ma'tuf tentu dia tabi, dia ngikut, karena ar-rasulu sebagai fa'il dia marfu, maka wal mu'minuna dia juga isim yang marfu, tanda rofahnya adalah wawu di sana karena ini masuk dalam pola atau dalam jamak mudzakkar salim yang ketika dalam keadaan marfu tanda rofa'nya adalah wawu di sana ya. Dan kita ingat tentu ya unzila ilahi mir rabbih, di sini tentu unzila ya ma ini sebagai isim mausul tentu ada silah mausulnya, dan silah mausulnya dari mulai unzila ilaihi dan seterusnya itu sebagai silah mausul atau anak kalimat apa yang telah diturunkan dari Tuhannya. Berikutnya ini jumlah yang kedua ya. Kalau pertama tadi kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, maka ini sedang kita bahas jumlah ismiyah, yakni jumlah yang diawali dengan isim, yakni dimulai dari kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka yang muncul dalam benak kita adalah adanya mubtada dan khobar. Mubtadanya berwarna kuning di sini kullun ya. Sedangkan amana billahi dan lain sebagainya seterusnya ini sebagai khobarnya yang ghairu mufrad ya. Jadi sekali lagi kullun di sini artinya semuanya, diterjemahkan secara bahasa Indonesianya artinya semua, setiap ya, setiap atau semuanya itu sebagai mubtada. Nah, kenapa mubtada bisa nakiroh? Dalam hal ini adalah tanwin dhammatain, tentu kita sudah pernah membahas di ayat yang sebelumnya. Berikutnya adalah amana.
telah beriman ya. Ini tadi sudah kita bahas, ini fi'il madhi, kata kerja yang lampau, mabni atas fathah di sana, dan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Berikutnya adalah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Billahi kepada Allah ya. Billahi tentu di sini huruf jar bi, dan Allahi lafdzul jalalah yang majrur karena diawali dengan huruf jar ya, dalam hal ini adalah bi, dan tentu saja dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna ya, dengan apa? Dengan amana ya. Beriman, telah beriman dengan Allah, telah beriman kepada Allah. Sedangkan kalimat berikutnya karena didahului oleh wawu ataf di sini, wa malaikatihi ya, tentu dia juga isim yang majrur karena dia tabi ngikut ya sebagai ma'tuf ya, ma'tuf ala Allahi ya, billahi, karena ada wawu ataf maka dia tabi, dia ngikut ya, sehingga malaikati ya, para malaikat. Tentu karena jamak taksir, ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah kasroh di sana dan alha sebagai mudhofun ilaih. Begitu juga dengan wawu wa kutubihi ya, wawunya wawu ataf, kutubi tentu ini adalah fiil isim yang majrur karena dia tabi, dia ngikut ma'tuf ala billahi, sehingga karena dia juga jamak taksir maka ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah kasroh, dibaca kutubi, dan alha di sini sebagai mudhofun ilaih, kutubihi susunan idhofah ya, kitab-kitabnya ya, kitab-kitab Allah Ta'ala. Begitu juga dengan warusulihi, dan para rasul-rasulnya ya, dan rasul-rasulnya, wawunya wawu ataf, rusuli kemudian dia juga jamak taksir yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah di sini kasroh, dan alha di sini sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Ini merupakan jumlah fi'liyah di mana kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. La nufarriqu ya, di sini diterjemahkan kami tidak membedakan ya. Sejatinya ada awalan di depannya, mereka berkata ya, mereka berkata la nufarriqu, kami tidak membedakan. La-nya la nafiyah ya. Nufarriqu tentu merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ huruf mudhari'ahnya berupa nun ya, nu di situ ya. Tentu di sini fa'il atau pelakunya adalah nahnu ya, sehingga diterjemahkan kami tidak membedakan. Bagaimana kita mentasrif secara lughawi maupun istilahi untuk fi'il kata kerja nufarriqu ini, kita juga bisa kembali mereview di surat Al-Baqarah ayat 136. Berikutnya adalah baina ahadin, antara seseorang pun ya dengan yang lain. Baina tentu kita ingat ini merupakan dzaraf ya, kata keterangan. Ya, tentu saja ahadin dimaknai sebagai mudhofun ilaihnya, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh. Dan tentu saja syibhul jumlah dalam hal ini adalah dzaraf, dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan nufarriqu ya, fiilnya. Jadi tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain, mir rusulihi, dari rasul-rasulnya. Ini juga merupakan susunan jar majrur terdiri dari huruf jar min dan juga isim yang majrur, dalam hal ini rusuli, jamak taksir yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah kasroh, sedangkan alha sebagai mudhofun ilaih. Susunan jar majrur ini tentu muta'alliq, memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan sifatnya ahadin yang tidak dimunculkan ya. Dan ini sekali lagi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih merupakan
makul qaul, isi dari perkataan dari fiil yang disembunyikan atau tidak dimunculkan, sehingga tadi diterjemahkan ya, mereka mengatakan ya, mereka mengatakan itu adalah fiil yang tidak dimunculkan ya. Qalu, mereka mengatakan ya, tapi tidak dimunculkan, tapi langsung makul qaulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Berikutnya adalah jumlah fi'liyah juga, wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami mendengar dan kami mentaati ya, kami dengar dan kami taat. Di sini waqalu, dan mereka mengatakan. Wanya di sini adalah wawu istinafiyah, menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan qalu kita paham ini adalah fiil madhi, kata kerja yang lampau, dengan wawu di sini sebagai fa'il atau pelakunya. Wawu jamak artinya jamak ya, sehingga kita sering mentasrifnya dia berkaitan dengan hum. Qala qalu ya di sini ya, dan tentu kita sudah sering membahasnya. Dan mereka mengatakan, apa yang dikatakan ya, makul qaulnya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tentu sami'na merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, mabni atas sukun di sana karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Sami'na ya, di sini tentu terlihat ya, fa'il atau pelakunya adalah nahnu, sehingga diterjemahkan dengan kami dengar. Tentu sami'na merupakan fi'il madhi, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Kalau kita perhatikan maka wazan atau timbangan atau rumus yang dipakai adalah fa'ila yaf'alu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun if'al la taf'al, sami'a yasma'u, sama'an sami'un, masmu'un isma' la tasma'. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi sehingga kita bisa mendapatkan pola sami'na ya, yang muncul setelah kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Sami'a sami'a sami'u sami'at sami'ata sami'na sami'ata sami'tuma sami'tum sami'ati sami'tuma sami'tunna sami'tu sami'na ya. Sami'na ya, fokus di sami'na ini karena yang di sami'tunya belum diganti ya. Sami'na merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya berkaitan dengan nahnu di sini ya. Nah, artinya kami dengar. Wa ata'na, dan kami taat. Wawu atof dan ata'na tentu sama seperti sami'na, dia fi'il madhi dengan fa'il pelakunya adalah nahnu ya, kami taat. Bagaimana mentasrifnya? Tentu dari ata'na ini merupakan fi'il madhi, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ata'a yuti'u, ita'atan, muti'un, muta'un, ati' la tuti' ya. Dan kita juga bisa mentasrif sebagaimana tadi kita juga mentasrif secara lughawi. Tentu kita bisa menemukan bagaimana ata'na ini terbentuk dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ata'a ata'a ata'u ata'at ata'ata ata'na ata'ta ata'tuma ata'tum ata'ti ata'tuma ata'tunna ata'tu ata'na ya. Ata'na fi'il madhi dengan fa'il pelakunya adalah nahnu atau kami mentaati, kami taat. Dan
Berikutnya adalah beberapa jumlah yang kita jadikan satu saja. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masiru. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya, sejatinya ini masing-masing seperti ghufranaka, ampunan darimu. Ya, sejatinya ini adalah maf'ul mutlak dari fi'il ya ghafara ya. Di sini yang tidak dimunculkan, maka kami meminta ampunan darimu. Ya, maka di sini terjemahannya adalah ampunilah kami ya. Terjemahan bebasnya mereka berdoa, ampunilah kami. Di sini juga bisa dikatakan memang ini merupakan maf'ul mutlak ya, boleh dikatakan masdar di mana fiilnya tidak dimunculkan. Nah, ini satu kalimat tersendiri. Berikutnya juga sama, Rabbana ya Tuhan kami. Tentu Rabbana ini sebagai munada ya, munada isim yang dipanggil, mansub ya, tentu sebagai mansub dan dia mudhof ya Tuhan kami. Rabbana ya, Rabbana. Jadi ini idhofah ya, ini idhofah. Rabba sebagai mudhof dan na mudhofun ilaih, Tuhan kami ya Tuhan kami. Wa ilaikal masiru, dan kepada Engkaulah tempat kembali ya. Wanya di sini wawu athof, ilaika tentu ini merupakan syibhul jumlah ya, terdiri dari ila sebagai huruf jar dan al-kaf sebagai isim yang sejatinya majrur, tetapi karena kaf ini merupakan isim dhamir tentu dia tetap tanda jarnya tidak terlihat. Ilaika ini sekali lagi dia susunan jar majrur berada di awal kalimat ya, karena ini ilaikal masiru ini merupakan jumlah ismiyah diawali oleh syibhul jumlah, maka kita teringat akan fenomena tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir ya. Ilaika syibhul jumlah berada di awal kalimat, maka dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam, atau secara sekilas kita katakan ya, karena kita belajar nahwu shorof dasar ini, ilaika ini merupakan khobar muqaddam, dan kepada Engkaulah al-masiru tempat kembali, inilah yang disebut sebagai mubtada muakhir. Mubtada tentu masuk dalam marfu'atul asma sehingga tanda rofaknya di sini dhammah di bagian akhirnya ya. Dan tentu saja ilaikal masir sekali lagi susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhir, kepada Engkaulah tempat kembali. Baiklah, ringkasannya yang bisa kita sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 285 ini adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masiru. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita insya Allah semakin kuat rasa dan ketauhidan kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya sebagai bagian dari rukun iman kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.